Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajrianti dengan NIM 1930604077. Di sini saya akan membahas materi mengenai perencanaan pesan persuasif. Perencanaan pesan persuasif. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai perencanaan pesan persuasif, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pesan persuasif. Yang pertama, pesan. Pesan adalah hal-hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima yang bertujuan agar komunikan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan tersebut. Sedangkan persuasi berasal dari persuasio, yang kata kerjanya adalah persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Jadi, persuasi adalah setiap usaha untuk mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau dengan menulis kepada mereka, verbal maupun nonverbal. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif ini dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan dukungan untuk suatu kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi suatu pembiayaan proyek tertentu. Tujuan pesan persuasif. Adapun pesan-pesan persuasif bertujuan untuk yang pertama, mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasan. Yang kedua, menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang keempat, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan yang kelima, meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Proses perencanaan pesan persuasif. Yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual komunikator harus menganalisis audiensnya. Kemudian, komunikator harus menyusun suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya akan membantu komunikator dalam memuaskan audiens. Selain itu, juga akan membantu bagaimana audiens memandang komunikator. Ketika komunikator memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda, maka cara yang digunakan juga pasti akan berbeda. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, komunikator dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Namun, jika audiens bersifat objektif atau audiens lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau indirect approach. Baiklah, saya Anissa Putri dengan NIM 1930604062. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup beberapa komponen penting. Komponen yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Jika kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus dapat mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Tanpa kredibilitas, upaya persuasi Anda akan dianggap sebagai bentuk tipuan. Yang kedua, kerangka argumentasi AIDA. Penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA atau Attention, Interest, Desire, dan Action. Penjelasan yang pertama yaitu attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat sesegera mungkin meyakinkan audiens di awal bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Sampaikan kepada audiens ada suatu masalah atau ide yang membuat mereka ingin mendengarkan pesan yang Anda
sampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Pada fase ini, Anda menjelaskan relevansi pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah Anda sampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Yang ketiga, desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dalam memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Yang keempat, action atau tindakan. Pada fase ini, Anda menyampaikan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya, juga perlu diingatkan bahwa audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Komponen yang ketiga yaitu memilih daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Selanjutnya, pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi audiens, Anda dapat memanfaatkan emosional yang dilandasi dengan suatu bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional sangat kuat. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosional seseorang. Berikutnya, pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens, seperti membuat aduan atau klaim, dan selanjutnya memberikan dukungan atas aduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan ini, yaitu analogi, induksi, atau deduksi. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat dilakukan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka. Dalam berbagai hal, pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada pelanggan baik yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Menulis permintaan persuasif. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, menggunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan bagi pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk suatu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat Anda tersebut. Jika Anda sudah betul-betul yakin bahwa pesan yang ingin Anda sampaikan adalah relevan dengan pembaca Anda, maka akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. 2. Permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat aduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian terkadang merujuk pada surat keluhan, tetapi tujuan Anda yaitu untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan, perlu ditunjukkan perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dengan apa yang sebenarnya telah Anda terima. Sebagian besar surat aduan dimulai dengan penyampaian pesan rutin. Namun demikian, Anda juga dapat menulis surat aduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. 1. Perencanaan pesan penjualan. Salah satu tujuan merencanakan pesan penjualan yaitu memberi pemahaman secara menyeluruh tentang produk. Dengan menggunakan data produk yang telah dikumpulkan, Anda dapat membentuk
image tentang produk yang ingin Anda jual tersebut. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan tentang berbagai pertanyaan, seperti siapa audiens Anda, apa manfaat yang bisa mereka peroleh, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana memilih sarana promosi produk, dan bagaimana menentukan harga produk. Dengan kata lain, dalam menyampaikan pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens Anda dan memfokuskan pada berbagai kebutuhan, minat, dan emosional mereka. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan. Penulisan surat penjualan pada umumnya dimulai dengan bagaimana cara menarik perhatian audiens. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menarik perhatian audiens yaitu dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Selain itu, ada beberapa cara lain untuk menarik perhatian audiens, di antaranya dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi atas suatu masalah. 3. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu 1. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. 2. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. 3. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. 4. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Perkenalkan, nama saya Nina Meranti dengan NIM 1930604049. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung sering diartikan kurang tepat sebagai bentuk permintaan dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain, seseorang atau individu atau organisasi, untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, fax mail, atau email. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pengorganisasian direct request tersebut? Sebagai contoh, ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidak mau bekerja sama dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau direct approach. Ada 3 tahap pendekatan. Yang pertama, pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga tidak menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika Anda meminta data sensus 2001 dari suatu lembaga pemerintah, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan Anda tersebut tidak tahu apa yang Anda inginkan adalah suatu rangkuman data yang 1 atau 2 halaman atau suatu laporan sensus yang rinci yang berjumlah ratusan halaman. Kemudian yang kedua ada penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, Anda perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang Anda buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup suatu surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan, khusus lengkap dengan batas waktunya, dan ekspresi terhadap apresiasi ataupun pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubung. Selanjutnya, materi yang kedua itu permintaan informasi rutin. Bila Anda ingin mengetahui tentang sesuatu hal, untuk memperoleh opini dari seseorang atau memberi saran untuk melakukan suatu tindakan sederhana, Anda biasanya hanya perlu bertanya. Contoh, permintaan secara sederhana adalah menayangkan apa yang
dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat surat permintaan tersebut dengan anggapan bahwa pembaca dapat melakukan apa yang Anda minta dengan segera. Kemudian, dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Dan yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? Kemudian, dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi bisnis. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi. Meskipun suatu permintaan dapat saja dilakukan secara lisan, beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis maupun seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, permintaan keluar organisasi. Sebagai seseorang pelaku bisnis profesional, tentunya Anda perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok atau supplier, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis. Selain itu, banyak surat yang harus dikirim ke luar organisasi atau perusahaan untuk memperoleh berbagai informasi penting seperti informasi produk baru, katalog buku-buku terbaru, keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis, dan keinginan untuk berlangganan koran serta tabloid atau majalah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu menulis direct request untuk pengaduan. Dalam surat direct request, Anda mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali seharga barang tersebut. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. Yang ketiga, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Yang keempat, perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena produk ada yang cacat ataupun rusak. Yang keenam, pembatalan atas suatu pemesanan produk. Yang ketujuh, pembatalan atas kesalahpahaman penagihan ke produk. Yang kedelapan, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Dan yang kesembilan itu penjelasan atas perubahan kebijakan ataupun prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza dengan NIM 1930604073. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Ninda, yaitu bagian D mengenai permintaan kredit. Permintaan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak. Hal seperti itu akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Kepercayaan lembaga perkreditan tergantung pada bagaimana prestasi seseorang dalam melunasi kredit tersebut. Bagaimana seseorang dapat memperoleh kredit? Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada dan melengkapi berbagai data pendukung. Untuk memperoleh formulirnya sendiri, seseorang bisa datang sendiri ke lembaga perkreditan tersebut. Selanjutnya, setelah mengisi semua data utama yang diminta, juga perlu melengkapi berbagai data pendukung yang penting diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung mencakup kartu tanda pengenal, surat menikah jika sudah menikah, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, nomor pokok wajib pajak, data tabungan 3 bulan terakhir, dan data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, jumlah kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting, serta prospek bisnis di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.